Shalom Bapak Ibu. Kiranya damai Tuhan bersama dengan kita, Bapak Ibu. Kita lanjutkan intisari dari kitab Ulangan Bapak Ibu. Secara khusus hari ini kita melihat pasal 5 sampai dengan pasal 11. Dalam kitab Ulangan pasal 5 sampai pasal 11, secara khusus disinggung kembali tentang 10 hukum itu. Dasatitah kembali dikumandangkan oleh Musa, Bapak Ibu. Lalu kemudian mengenai pemilihan umat Israel. Umat Israel, umat yang dipisahkan oleh Allah, dikhususkan untuk kemuliaan Allah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, coba kita akan melihat kedua hal ini, poin ini Bapak Ibu. Ini poin penting, 10 dasatitah. 10 perintah Allah ini begitu penting untuk kita memperhatikan dengan serius, sehingga kemudian Musa mengulangnya kembali. Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan pembelajaran kita beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu. Waktu kita menyoroti Perjanjian Lama, Bapak Ibu, maka kita harus melihat bagian ini. Di dalam Perjanjian Lama secara khusus, Bapak Ibu, kitab Pentatuk ini, ada beberapa hal kita perlu perhatikan. Perhatikanlah, yang pertama, ada yang namanya hukum sosial. Hukum sosial itu hukum sosial yang ditujukan kepada orang Israel bagaimana mereka hidup dengan sesama mereka. Kalau mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, untuk memberitahu mereka betapa Allah menghormati kehidupan. Nah, ini hukum sosial yang berlaku untuk mereka, Bapak Ibu. Lalu kemudian hukum ibadah, hukum peribadatan, bagaimana mereka membawa hasil panen mereka kepada Tuhan, ucapan syukur dan lain sebagainya. Ini hukum peribadatan mereka kepada Tuhan. Mereka harus membawa korban darah domba, korban penghapus dosa, korban ucapan syukur dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang ketiga, hukum moral. Ini hukum yang bersifat kekal, yang ini juga berlaku untuk kita, Bapak Ibu. Nah, secara khusus, dasatitah ini adalah hukum moral yang mereka harus perhatikan dengan sungguh-sungguh dan serius. Karena itulah Musa mengulangnya, Bapak Ibu, dasatitah ini. Dan mereka, orang Israel, sungguh-sungguh harus menghidupi bagian ini sampai mereka diminta untuk menuliskan di ambang pintu mereka, diikat pinggang mereka, mereka akan tuliskan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan diikat kepala mereka, di tangan mereka, dasatitah itu mereka tuliskan. Di kemudian hari ini menjadi seperti jimat bagi mereka. Dan itu tidak benar, Bapak Ibu ya. 10 hukum itu dianggap jimat oleh mereka. Padahal yang dimaksud oleh Musa adalah untuk mereka ingat, kalau taruh di kening supaya mereka ingat tentang 10 hukum. Di pinggang ditulis supaya mereka waktu bekerja, ingatlah selalu, berikat pinggangkan kepada 10 hukum itu. Tangan mereka, supaya mereka selalu waspada. Waktu mereka bekerja, pekerjaan mereka harus turut dengan dasatitah. Jangan mencuri, jangan membunuh, dan lain sebagainya. Itulah alasan kenapa kemudian dituliskan kembali oleh Musa secara khusus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Kita diminta untuk mengingat 10 perintah Allah. Senantiasa kita mengingatnya bahwa tidak boleh ada Allah lain di hadapan kita. Kita diminta untuk mengingat 10 hukum ini. Bagaimana kita bekerja harus secara jujur. Perjanjian baru jauh lebih kuat, jauh lebih dalam lagi. Meminta kita bekerja dengan serius, dengan jujur, dan bertanggung jawab, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, kita tidak memperlakukan dasatitah seperti orang Israel, ditaruh di ambang pintu rumah begitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi kita memperlakukan dalam gaya hidup sehari-hari kita. Bapak Ibu, 10 hukum ini tidak pernah dibatalkan. Kristus datang tidak untuk membatalkan hukum Taurat. Kristus datang untuk menggenapinya. Begitulah Bapak Ibu dan saya. Kita datang, kita terlahir ke dunia ini, diselamatkan oleh Kristus untuk menggenapi kebenaran firman Tuhan, untuk kita melakukan firman Allah. Secara khusus kita belajar tentang 10 hukum ini. Mari kita mentaatinya, menghormatinya, dan menghidupinya bagi kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas.